Iya, kembali hadir bersama JGJ Istimewa. Yuhu. Liputan kali ini kita akan berjalan-jalan di sebuah pasar, teman-teman. Waduh, pasar apa ya itu? Ya, itu adalah Pasar Ngasem Yogyakarta, teman-teman. Woi, ini adalah pasar yang nggak lepas dari Yogyakarta tuh. Kita bisa lihat ya tulisannya Pasar Ngasem, dan itu tempat parkirnya kita bisa langsung saja masuk di dalamnya. Wow. Jadi dulu teman-teman ya, Pasar Ngasem ini bukan pasar yang seperti ini, teman-teman. Pada zaman dahulu, jadi Pasar Ngasem ini tempat berjualannya pasar burung. Nah, itu terkenalnya dulu tuh Pasar Ngasem itu malah pasar burung, teman-teman. Jadi sekarang tuh malah jadi pasar konsumen ya, kayak barang-barang konsumen, kayak ada baju, ada barang-barang pasar snack dan lain-lain ya. Itu ternyata dulunya adalah pasar burung gitu, teman-teman. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu, itu menjual produk-produk dari konsumen, teman-teman, gitu. Dan ini ya, Pasar Ngasem itu zaman dahulu ini rumor yang beredar itu adalah sebuah danau, teman-teman. Wah, jadi dari zaman Sultan Hamengkubuwono II ini merupakan danau di mana nanti Sultan Hamengkubuwono II itu bisa melihat keindahan keraton dari situ, teman-teman. Wah, dan kita coba ya masuk, ada apa saja ya ada di Pasar Ngasem ini ya. Ini memang sih jualannya seperti pada pasar pada umumnya. Waduh, ngomongnya jadi belibet. Nah, yang dijual kita bisa lihat ya, tadi kita awal-awal itu menjual bahan-bahan kayak ada baju batik, lalu juga kayak bahan-bahan pasar seperti telur, kayak terus apalagi ya, kayak kelapa, terus ada apa ya, macam-macam, teman-teman. Di sini kayaknya cukup lengkap ya di Pasar Ngasem ini. Jadi juga ada bahan sayur mayur juga, ada wortel, lalu ada kentang dan lain-lain ya. Terus kita juga bisa lihat, oh jadi zonanya ini yang kita susuri ini adalah zona Pasar Ngasem bagian barat, teman-teman. Nanti ada bagian barat dan bagian timur. Nah, yang bagian barat ini kayaknya rata-rata isinya semua sayur-sayuran atau bahan-bahan masak ya, teman-teman. Kita bisa lihat ya, itu ada bayam-bayaman, terus lalu ada daun bawang, lalu juga ada tomat, lalu sawi, buncis dan lain-lain lah. Pokoknya intinya bahan masakan semua di bagian barat. Tapi kita di bagian barat tadi di awal-awal yang bagian ruko kita juga bisa lihat ya, ada batik-batik, terus mainan anak-anak gitu. Nah, kita coba susuri lagi seperti apa yang ada di bagian barat. Tapi untuk bagian yang los ini kita nyebutnya apa, Pak? Los apa kios ya? Ya, kios-kios bagian sini tuh intinya menjual bahan makanan gitu, teman-teman. Lalu kita coba menuju ke kios selanjutnya yang agak naik ini menjual daging-dagingan, teman-teman. Ada daging ayam yang sudah siap potong atau bahkan daging ayam yang belum dipotong juga. Lalu kita juga bisa lihat ini apalagi juga daging ya. Jadi ini saat ini yang ada di kamera ini adalah zona perdagingan, teman-teman. Wah, tapi di zona perdagingan juga ada ini ya, kurang lebih sama kayak bahan makanan yang dibawa, ada bawang putih, bawang merah dan lain-lain nih, seperti itu ya. Kayaknya yang di Pasar Ngasem ini zonanya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu diatur. Jadi kayaknya kiosnya itu sudah tertata kayak gini sejak zaman dulu. Beda dengan kayak pasar-pasar yang modern itu kan zona-zonanya sudah ditata sedemikian rupa gitu. Wah, ini malah di bagian sini ada yang jualan beras juga ya, teman-teman. Ini bahan-bahan makanan juga, cuma yang di sini berasnya juga ada. Kayaknya yang di bawah tadi nggak ada berasnya. Nah, untuk yang di depan itu kayaknya jualannya itu adalah buah-buahan, teman-teman. Ada pisang, ada jeruk, ada pepaya, lalu ada buah naga gitu, teman-teman. Wah, ini ya bagian barat, dan kita sekarang juga masih di bagian barat tapi daerah yang agak depan ya. Ini agak depan ini juga jual buah-buahan, teman-teman, dan buahnya saya rasa cukup lengkap ya. Di sini ada apa aja. Dan yang ini ada yang di bagian kios-kios bagian depan ini jualannya juga sama ya, ada berasnya juga. Dan ini ya ini ada yang emper-emperan juga. Ini jualannya mainan anak, teman-teman. Wah, keren banget ya. Apalagi di sini ya. Wah, gitulah pokoknya. Jadi teman-teman,
teman-teman, biasanya kalau teman-teman main ke Taman Sari ya kan, Taman Sari kalau teman-teman telusuri terus teman-teman nanti tembusnya bisa ke Pasar Ngasem ini teman-teman. Wah, dan di depan ini kita bisa lihat ya, ini jualannya snack-snack ya, jajanan-jajanan yang biasanya ada di kardus-kardus itu teman-teman, kardus-kardus kecil yang biasanya buat arisan ibu-ibu itu ada di sini ya teman-teman. Wah, keren banget ya. Tidak hanya itu, ternyata di sini juga ada ini ya, sayur-sayuran ya, ada sayur lodeh, lalu sayur asem yang udah diwadahin plastik itu. Kita juga bisa lihat di depan itu. Nah, ini yang saya bilang tadi di awal itu jual baju-baju ya teman-teman, ada yang daster, ada yang kaos, dan ada juga ini kerupuk-kerupukan. Nah, ini ya teman-teman, kita sudah susuri bagian Pasar Ngasem yang bagian barat. Nah, ini kalau dilihat ya, itu yang ke barat yang kanan, yang timur yang kiri teman-teman. Nah, sekarang kita menuju yang Pasar Ngasem bagian timur teman-teman. Wah, ini ya teman-teman, yang bagian timur ini juga menjual, ada ini ya, barang-barang antik gitu, kayak masuk ruang pamer. Ini kayak barang antik teman-teman. Keren banget ya itu. Ada kendi dan lain-lain. Di sini juga menjual ya barang konsumen juga ya, ini ya, produk-produk konsumen gitu, tapi yang ini lebih ke jajan-jajanan teman-teman. Ada snack-snack gitu, ada roti-roti juga, lalu apalagi ya, kita bisa lihat ya. Ini sini mah yang sebelah sini ini kayak grosiran jajan gitu ya teman-teman. Ada coklat-coklatan, ada apa tuh namanya, ciki-cikian. Biasanya kita nyebutnya ciki-cikian nih, padahal ciki itu merek loh. Ya intinya snack-snack ya, kayak snack anak gitu, ada di sebelah sini ya teman-teman, yang bagian timur. Nah, kita coba susuri lagi, ada apa lagi ya ini. Ini ya teman-teman, saya kesini nih kurang lebih ya jam 8 lah, ini 8 pagi dan masih pasarnya masih buka teman-teman. Dan di sini juga ada snack yang kiloan ya teman-teman. Kita tadi lihat melewati yang kiloan kayak kerupuk-kerupukan atau kayak enting-enting, ada keripik kecil-kecil gitu, dan ini juga ada buah-buahan ya. Jadi kalau bisa saya simpulkan ya, ini sebenarnya zonanya itu tidak terlalu ditata, jadi kayaknya siapa yang pesan di situ jual apa ya itu yang dijual gitu teman-teman. Dan kita susuri lagi daerah timur ini, Pasar Ngasem yang daerah timur ini, itu langsung ke kantin teman-teman ternyata. Jadi di depan sana itu ada kayak semacam kantin gitu, jualan ya kayak soto, ada juga kayak minuman-minuman wedang rempah. Kalau nggak salah sebelum ini saya sudah pernah ngupload minuman wedang rempah yang ada di Pasar Ngasem. Nah, itu letaknya di sini teman-teman, di bagian timur Pasar Ngasem ini. Ya kita masuk Pasar Ngasem, lalu di bagian timurnya. Nah, di bagian sini-sini ini nanti teman-teman bisa nemuin wedang rempah yang telah saya liput itu. Tapi di bagian sini ini jualannya juga makanan-makanan. Ya persis lah, ini kantin lah kalau saya bisa sebut ya. Ini tuh kantin yang ada di Pasar Ngasem gitu. Tuh kita bisa lihat ya, mereka pedagang-pedagang yang siap menjajakan makanan sudah siap saji gitu teman-teman. Dan di sini sudah ada tempat untuk makannya ya, kayak meja dan kursi ya, intinya bener-bener kantin gitu teman-teman. Wah, keren ya. Ini juga ada soto ayam Pak Bejo di sini. Nah, ini ya teman-teman, ini adalah wedang rempah yang dulu pernah saya liput. Kalau nggak salah ya selisih 2 video lah dari video ini setelah saya upload nanti gitu. Dan kita coba susuri bagian depan dari Pasar Ngasem bagian timur. Kita lihat ada apa saja. Dan tentu saja bentuknya sama ya teman-teman, itu kayak kios-kios yang ada di depan gitu. Nah, di kios-kios bagian depan ini jualannya kurang lebih sama lah ya kayak yang di barat. Ada beras, ada jajan-jajanan dan macam-macam. Nah, untuk parkirnya teman-teman sebenarnya bisa di mana aja ya. Bisa di depannya Pasar Ngasem atau masuk ke Pasar Ngasem, atau di samping-samping ini juga bisa teman-teman parkir sepeda motornya. Kalau menurut saya sih lebih baik ke dalam aja ya, karena kemana-mananya dekat. Dan tapi kalau mungkin kalau dalamnya penuh ya bisa diarahin sama tukang parkirnya untuk di mana mau parkirnya itu teman-teman. Begitu. Jadi teman-teman kalau bingung mau atau lagi liburan nih ceritanya, lagi liburan di Jogja dan kebetulan tempat penginapannya ada di dekat sini, ya mampir aja ke Pasar Ngasem karena di sini ya cukup banyak menjual barang apapun ya teman-teman. Nah, ini ya bagian depannya Pasar Ngasem juga ada jualannya juga teman-teman. Di sebelah kanan itu juga ada jualan. Dan di sebelah kiri juga jualan. Dan di sepanjang Pasar Ngasem ini ya, di sekitar Pasar Ngasem ini banyak yang jualan kaos polos teman-teman. Jadi teman-teman kalau cari kaos polos di sekitar sini juga banyak teman-teman. Dan tidak hanya itu ya, di Pasar Ngasem ini ya yang terkenal itu di bagian sana. Di sana itu nanti ada kayak panggung kayak amphitheater itu. Dan di amphitheaternya itu di sekitarnya itu ada kayak pendopo-pendopo yang siap untuk disewakan. Kalau zaman dahulu ya sebelum pandemi ini sering banget disewakan sebagai event-event gitu, kayak event-event
mahasiswa atau event FKY, Festival Kesenian Yogyakarta, itu dulu juga pernah diadakan di Pasar Ngasem ini karena lokasinya cukup keren ya kan. Kalau malam juga bagus juga, dan di sini memang bener-bener ada panggungnya, yaitu memang yang biasanya dinamakan Plaza Ngasem. Itu di depan kita bisa lihat ya, itu kayak panggung amphitheater yang terbuka dan memang ada tribun-tribunnya gitu ya, memang untuk ya penampil di sini gitu teman-teman. Gimana teman-teman, keren nggak nih Pasar Ngasem? Wah, semoga informasi yang saya kasih ini bisa diterima teman-teman ya. Semoga teman-teman juga menambah ilmu atau wawasan baru yang ada di Yogyakarta gitu. Kalau begitu mungkin videonya sampai di sini ya. Oh, ini ada kayak ini ya, tribun kayak tempat duduk gitu terbuka. Itu tuh pendopo yang nanti disewa-sewain gitu teman-teman. Keren ya. Kalau begitu sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Dadah.